Baiklah sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang instansinya ini sudah mengumumkan terkait tentang jadwal persesi untuk seleksi CPNS maupun juga P3K tahun 2023. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu terkait tentang apa saja yang harus dibawa untuk seleksi CASN ya di tahun 2023 ini. Nah, di sini kita ambil saja contoh, kebetulan dikarenakan ada salah satu kawan kita yang bertanya, yaitu barang-barang yang perlu dibawa untuk ikut seleksi CAT BKN itu kira-kira apa saja. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu untuk teman-teman yang mendaftar ya pada instansi kejaksaan. Nah, kejaksaan di sini kalau misalkan kita lihat pada tata tertibnya, nah ini adalah yang perlu teman-teman cermati ya. Di sini hadir 60 menit sebelum waktu dimulai, kemudian juga nanti teman-teman akan diberikan PIN. PIN tersebut nanti yang akan diberikan oleh panitia yang teman-teman bisa tuliskan, yaitu di kartu peserta ujian masing-masing. Kartu peserta ujian itu kan ada kolom ya, ada kolom untuk PIN ujian kan. Nanti kalian tulis di sana, nanti digunakan untuk login ya ke CAT BKN-nya, ke komputernya. Berikutnya, kalau misalkan dalam waktu mendesak ini ya, ini kita sebenarnya sudah mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan seleksi CASN di website instansi masing-masing. Sebagai contohnya inilah di kejaksaan, itu kan sudah diumumkan ya, kita atas nama siapa, kemudian kita ujiannya kapan. Namun di kartu peserta ujian di bagian informasi lain itu tidak tertera. Maka teman-teman di sini mengacu yaitu pada yang di websitenya ya, kita plottingnya tuh jam berapa, kemudian di hari apa, sesi keberapa. Kemudian untuk di kartu peserta ujian ini teman-teman unduh versi yang terakhir ya, versi yang terbaru. Misalkan katakanlah besok itu saya berangkat ujian, berarti besok pagi atau malam ini saya mencetak, itu nanti insya Allah akan sudah versi yang terbaru. Kalau misalkan kita sudah tiba waktunya ujian di hari pertama misalkan, namun kita kartu ujiannya masih kosong di bagian informasi lain, ya nggak masalah, yang penting kita cetak saja dan nanti wajib dibawa ya. Dan kartu peserta ujian itu harus cetaknya berwarna teman, dikarenakan di sana itu ada foto, foto itu tentunya berwarna, nanti biasanya itu akan ada face recognition ya, ketika mau masuk ke ruang ujian. Nah, selanjutnya di sini kita berfokus pada apa saja yang wajib dibawa teman-teman untuk ikut seleksi nantinya. Di sini kalau misalkan kita cek ya, kita cek pada yang pertama ini, yaitu yang pertama itu kan kartu tanda penduduk. Nah, di sini kita cermati di poin A, peserta wajib membawa yaitu kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Nah, gini. Misalkan saya tuh punya KTP asli. Nah, berarti saya cukup membawa KTP asli ya. Untuk poin A, itu saya membawa KTP asli. KTP asli itu kartu KTP yang terbaru kan. Yang kalau sekarang tuh yang saya miliki itu adalah yang versi eKTP ya. Jadi kalau misalkan saya tuh punya KTP asli, berarti saya membawa KTP asli. Kalau misalkan KTP asli saya hilang misalkan, berarti saya bisa opsi yang kedua, yaitu surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku. Surat keterangan pengganti KTP ini dari mana dapatnya? Kalau saya itu dulu pernah KTP pas hilang, itu mendapatkan surat keterangan pengganti KTP itu ya dari instansi yang mengeluarkan KTP. Itu adalah dari Dukcapil kalau saya dulu itu. Kemudian di sini ada opsi lain, yaitu kartu keluarga asli atau salinan yang cap basah. Cap basah pun juga dari instansi yang mengeluarkan. Jadi untuk pertanyaan pertama, inilah teman-teman tentunya semua punya kan untuk KTP. Jadi di sini kita membawa yang pertama adalah KTP asli, yang kedua itu kartu tanda peserta ujian yang telah dicetak melalui laman SSCASN. Jadi kita login ke akun SSCASN kita cetak kartu peserta ujian itu, kita cetak dalam berwarna ya bentuknya, dan itu yang kita bawa nantinya. Kalau misalkan ujiannya kosong, gimana informasi lain? Ya pokoknya kita cetak saja versi yang termutakhir. Insya Allah nanti ketika penyelenggaraan ujian dimulai, itu nanti sudah akan lengkap ya. Nah, kemudian yang C nih, paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau KMLN, khusus peserta dengan lokasi ujian luar negeri. Maksudnya gimana yang C nih? Yang C ini gini maksudnya. Kalau misalkan saya itu adalah saat ini menjadi TKW, TKI di luar negeri, kemudian saya ikut seleksi CASN, kemudian saya memilih lokasi ujian di luar negeri, maka saya membawa itu, yaitu paspor ya. Kalau misalkan saya ikut ujiannya di dalam negeri, maka saya tidak memerlukan untuk
membawa paspor ini teman-teman. Jadi paspor atau kartu masyarakat Indonesia luar negeri itulah khusus bagi teman-teman yang ikut lokasi ujiannya itu di luar negeri ya. Kemudian yang D itu adalah pensil kayu. Jadi teman-teman nanti membawa pensil kayu, itu nanti digunakan untuk menulis spin ujian. Ingat teman-teman sudah bisa membedakan antara pensil kayu dan juga pensil mekanik kan. Dan di sini yang kita bawa itu adalah yang pensil kayu. Oke, saya rasa ini terkait tentang barang-barang yang dibawa ketika kita datang ke lokasi CAT BKN. Ini nanti pinnya akan disampaikan di sana. Kemudian teman-teman perhatikan juga untuk dress code-nya ya. Dress code-nya itu adalah nanti dipelajari di instansi masing-masing yang dilamar. Dan kalau saya baca sekilas itu biasanya itu adalah dari seluruh Pemda itu menginstruksikan untuk pakaiannya atasan putih, lengan panjang, kemudian bawahan itu adalah warna hitam gelap. Kalau misalkan memakai jilbab itu jilbabnya warna hitam. Oke, pakai sepatu pantofel warna hitam. Oke, itu ya. Kemudian untuk selengkapnya ini silahkan simak di video di bawah ini, kita berikan linknya ya. Oke, salam sukses untuk kita semuanya.